Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya, dalam perjalanan spiritual yang sunyi, terkadang kita temui jiwa-jiwa yang telah membakar dirinya dalam cinta ilahi untuk menjadi obor yang menerangi jalan para pencari. Salah satunya adalah Husain ibn Mansur al-Hallaj, tokoh sufi agung yang tak hanya mengalami Tuhan, tapi hidup di dalamnya, dan wafat karenanya. Siapakah al-Hallaj? Sebelum kita lanjut ke pokok bahasan, silahkan tekan tombol like dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video lentera spiritual inspirasi yang lainnya. Al-Hallaj atau Abu al-Mughith al-Husain ibn Mansur al-Hallaj adalah seorang mistikus besar dalam tradisi tasawuf. Ia lahir pada tahun 858 Masehi di desa Ur, Persia yang kini bernama Iran Selatan, dan wafat pada 922 Masehi di Baghdad dalam kondisi yang tragis karena dieksekusi oleh penguasa karena ajaran-ajarannya yang dianggap kontroversial. Namun, seperti banyak wali dan pencari sejati, kematiannya bukan akhir, melainkan awal kehidupan spiritual yang lebih luas dan abadi. Bagaimana perjalanan spiritual dan pencarian hakikat? Al-Hallaj tidak menempuh jalan agama secara kaku. Ia merobek batas formalitas, melampaui tarekat, dan memasuki dimensi hakikat untuk mencari langsung pertemuan ruhani dengan Yang Maha Esa. Apa yang ia lakukan? Uslah dan riyadah di padang gurun selama bertahun-tahun. Perjalanan ke Mekah, India, bahkan hingga Asia Tengah. Ia bertemu berbagai guru ruhani, namun akhirnya menyadari bahwa kebenaran sejati hanya bisa ditemukan di dalam diri sendiri. Jangan kau cari Tuhan di langit, karena Dia bersemayam dalam jiwa yang hening. Ana al-Haq itu adalah kalimat yang menggetarkan langit dan bumi. Kalimat Ana al-Haq yang artinya akulah kebenaran, bukan sekadar kata. Ia adalah letupan dari kesadaran yang tidak lagi terikat ego, yang telah mengalami fana atau lenyapnya diri dalam Tuhan, dan mencapai baka atau kekekalan dalam Tuhan. Bagaimana maknanya dari sudut ilmu hakikat? Aku, yang dimaksud bukanlah ego pribadi, melainkan kesadaran suci yang telah lenyap dalam cahaya ilahi, sehingga Tuhanlah yang berbicara melalui dirinya. Sebagaimana dalam Al-Quran, bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah yang melempar. Surah Al-Anfal 17. Pengadilan dan eksekusi. Meski tubuhnya mati, namun jiwanya abadi. Karena ucapannya, ia dituduh zindik dan kafir. Padahal ia hanya mengungkap apa yang telah dirasakan para sufi besar, namun tidak berani disuarakan terang-terangan. Bagaimana proses eksekusinya? Disalib di alun-alun Baghdad, dicambuk hingga berdarah, dipenggal, lalu tubuhnya dibakar dan abunya dibuang ke sungai Tigris. Namun riwayat menyebut,
Saat itu langit menjadi mendung, dan suasana hening seperti menandakan berkabungnya langit atas gugurnya seorang pecinta sejati. Apa warisan dan ajaran Al-Halaj untuk para pencari cahaya zaman kini? Meski tubuhnya telah hancur, jiwa Al-Halaj masih hidup dalam pelajaran-pelajaran yang abadi, khususnya bagi mereka yang berada di jalur spiritual, sufistik, dan ilmu hakikat. Berikut beberapa peninggalan ajarannya yang relevan untuk kita hari ini. 1. Cinta ilahi lebih tinggi dari surga dan neraka. Al-Halaj mengajarkan bahwa cinta sejati kepada Tuhan tidak karena mengharapkan pahala, dan bukan karena takut akan siksa. Cinta yang murni adalah cinta tanpa syarat. Aku menyembahmu bukan karena takut neraka atau berharap surga, tapi karena engkau layak untuk dicintai. Relevansinya untuk hari ini. Di era spiritual palsu dan ritual kosong, ajaran ini mengajak kita kembali ke hati yang tulus mencintai Allah, bukan sekadar memenuhi kewajiban agama formalitas. 2. Menyatu dalam kesadaran ilahi atau tauhid hakiki. Al-Halaj tidak hanya bicara tentang tauhid dalam lisan, tapi mengalami tauhid dalam kesadaran terdalam, yaitu lenyapnya aku dan hadirnya Dia. Engkau adalah aku, dan aku adalah engkau. Jika aku ada, engkau tak tampak. Jika engkau tampak, aku tiada. Relevansinya untuk hari ini. Untuk para pencari ruhani yang mengalami kebingungan, ajaran ini membimbing kita untuk menyatu, bukan sekadar menyembah dari luar. Kita diajak untuk menjadi tempat, diajak untuk menjadi tempat pancaran Tuhan, bukan hanya penyimak firman-Nya. 3. Keberanian menyuarakan kebenaran ruhani. Di tengah zaman penguasa agama yang menindas, Al-Halaj tetap berani menyuarakan cahaya, walau tahu risiko adalah kematian. Yang aku ucapkan adalah kebenaran yang datang dari cinta. Dan cinta tak bisa dibungkam oleh ketakutan. Relevansinya untuk hari ini. Bagi siapapun yang merasa terpinggirkan karena memilih jalan batin, ajaran ini memberi kekuatan untuk tetap teguh di jalur ruhani, meskipun tidak dipahami banyak orang. 4. Ruhani itu bebas dari label, tapi penuh rasa. Al-Halaj menunjukkan bahwa jalan menuju Tuhan tidak harus lewat bentuk-bentuk kaku. Ruhani adalah pengalaman batin, bukan sekadar hafalan kitab. Tuhan lebih dekat dari urat lehermu, bukan dari ucapanmu. Relevansinya untuk hari ini. Kita hidup di zaman ketika banyak orang sibuk membenarkan jalan, tapi lupa merasakan kehadiran. Al-Halaj mengingatkan bahwa yang penting bukan siapa yang benar,
Tapi apakah Tuhan hidup dalam kesadaranmu? 5. Hidup sebagai wujud kasih sayang Tuhan. Saat disiksa, ia justru mendoakan algojonya. Ia menyatu dengan rahmat Tuhan yang Maha Pengasih. Ia telah menjadi nur yang menerangi meski tubuhnya dibunuh. Kasih-Mu lebih manis dari darahku sendiri. Bahkan dalam luka, aku merasa Engkau memelukku. Relevansinya untuk hari ini. Di tengah dunia penuh kebencian, ajaran ini mengajak kita menjadi ruang penyembuh, bukan penghakim. Menjadi tangan kasih Tuhan, bukan lidah murka. Sahabat pencari cahaya, Al-Halaj tidak pernah mati. Ia hadir dalam bisikan malam saat kita menangis rindu Tuhan. Ia hidup dalam setiap zikir yang kita lafazkan dengan hati terbakar cinta. Ia hadir dalam kesunyian kita, di mana hanya ada aku dan Dia. Maka, jadilah sepertinya. Jadilah pecinta sejati, yang bahkan rela terbakar demi sang cahaya. Jika kisah ini menggugah hatimu, bagikan cahaya ini kepada sesama pencari. Tinggalkan komentar, apa yang paling menyentuh hatimu dari kisah Al-Halaj. Mari kita tumbuhkan kesadaran ilahi bersama. Jangan lupa subscribe Lentera Spiritual Inspirasi untuk perjalanan ruhani berikutnya. Salam.